Kirain gue tuh baju ngegantung. Gue lihat dengan jeli. Itu bukan baju. Ternyata di bawahnya ada kaki, panjang, kurus, agak hitam lebam. Sambil nelan ludah, gue lihat sosok itu ngegantung, muter nampakin wajahnya. Oke guys, gue kali ini mau ceritain kisah kehidupannya seseorang yang setiap harinya hampir ngalamin kejadian horor, yaitu tentang rumah tempat bunuh diri. Halo, nama gue Lina. Hal yang mau gue ceritain ini sebenarnya udah lama banget gue alamin. Bahkan sampai sekarang itu gue masih ngalamin hal tersebut. Dan mungkin pas lagi nulis tentang ini pun gue lagi ditemenin sama sosok itu. Tapi bukan di ruangan yang gue pakai saat ini. Jadi awal mula kejadiannya itu dulu tahun 2017-an. Gue sama orang tua tuh masih ngontrak di kontrakan yang cuma 3 petak. Dan emang aslinya kita sekeluarga itu bukan asli orang daerah sini. Tapi karena bapak gue itu dulu dapat pekerjaannya di sini, jadi kita ngontrak lah di kontrakan 3 petak itu. Nah, pas di tahun 2017-an itu bapak gue udah punya rezeki buat beli rumah. Karena emang bapak gue kerja di pabrik itu udah lumayan agak lama juga. Tapi si rumahnya ini lumayan jauh dari tempat kita ngontrak. Mungkin ada 40 menitan kurang buat nyampe ke rumah yang dibeli sama bapak gue ini. Singkat waktu, di tahun itu kita semua pindahan hari Minggu. Soalnya gue masih inget itu hari libur sekolah. Sebenarnya gue udah lihat gambaran rumahnya kayak gimana dari bapak gue lewat foto. Tapi karena itu rumah pertama keluarga gue, jadi ya gue masih kayak antusias gitu tinggal di tempat baru itu. Rumahnya itu masih di tempat yang lumayan rame lah. Terus halamannya juga lumayan luas. Bisa buat naro 6 motor mungkin. Terus lantai 1 ruangannya itu ada 3 kamar. Terus dapur, ruang tamu atau ruang keluarga. Terus kamar mandi. Nah, lantai 2-nya itu ada 1 kamar yang sekarang lagi gue tempatin. Sama pinggir kamar ini tuh di kanannya ada kamar mandi. Terus yang sebelah kirinya ada semacam ruangan terbuka gitu. Kayak buat duduk-duduk santai lah. Dan depannya itu balkon. Hari pertama pindahan itu gue gak ngalamin hal yang nakutin. Atau mungkin gue gak nyadar aja. Soalnya ya namanya juga lagi sibuk bantu-bantu ortu nata perabot rumah. Jadi mungkin gue gak sadar sama yang gue lihat di hari pertama. Besoknya gue bangun pagi-pagi. Soalnya mau berangkat sekolah kan. Gue mandi di kamar mandi yang di bawah. Dan pas waktu itu gue nempatin kamar yang deket sama dapur. Nah, pas mau keluar kamar mandi, gue ngeliat ibu gue tuh lagi masak di dapur. Tapi yang aneh itu tumben ibu gue senyum. Enggak kayak biasanya kalau lagi masak.
Soalnya ibu gue tuh bukan tipikal orang yang senyumnya itu kayak gitu. Kayak orang-orang ramah gitu. Gue nggak ngerasa itu tuh hal ganjil di rumah ini. Ya pikir gue biasa aja lah. Soalnya ya emang situasi pas waktu itu emang biasa aja. Bukan hal yang benar-benar bikin gue takut. Nyeremin aja enggak. Pas balik sekolah, biasa gue pulang kayak orang-orang normal gitu. Habis sampai rumah, gue mandi, terus nonton TV. Nggak lama gue nonton TV, ibu gue nongol, habis ngangkat jemuran. Soalnya di luar mendung. Ibu gue duduk di sofa deket gue, sambil ngelipet baju yang udah kering. Terus gue nyeletuk ngomong gini, "Mah, tadi pagi tumben senyum ke Lina, ramah gitu. Ada apaan sih? Habis dapat uang bulanan dari papa ya?" Gue sambil ketawa ngomong kayak gitu ke ibu gue. "Apaan sih? Orang belum dikasih sama bapak kamu. Lagian, kapan mama senyum ke kamu kayak gitu?" Ibu gue jawabnya tuh sambil ekspresinya sinis tapi sedikit senyum gitu. "Lah, tadi pagi di dapur pas mama masak? Apaan? Mama tadi pagi masih tidur. Gara-gara kecapean, bekas beres-beres kemarin." "Seriusan mah?" "Serius. Ngapain juga mama ngebohong?" Abis ibu gue ngomong kayak gitu, "Lah, yang tadi pagi siapa?" Pikir gue tuh. Masa gue salah lihat sih? Pas waktu itu gue mikir positif aja lah. Emang salah lihat kali. Meskipun ya sebenarnya gue ngerasa bahwa kejadian tadi pagi tuh beneran ngelihat ibu gue di dapur. Tapi karena itu hal biasa aja mungkin, jadi gue nggak terlalu mikirin hal itu. Sepanjang hari itu nggak ada hal yang aneh terjadi lagi, kecuali yang tadi pagi. Terus besokannya kejadian lagi, tapi ini lebih parah dari yang kemarinnya itu. Jadi gue kayak biasa mandi di kamar mandi yang bawah. Nah pas abis mandi, gue ngeliat ibu gue lagi masak. Ya gue biasa lewat gitu aja. Abis pakai baju seragam, gue sarapan dulu soalnya udah disiapin kan. Sebelum berangkat, gue salim juga ke ibu gue, kayak biasa. Kalau kemarin gue nggak sempet, gara-gara buru-buru. Soalnya gue belum tahu harus naik angkot yang mana buat ke sekolah. Nah pas gue di teras rumah sambil pakai sepatu, gue shock parah. Tiba-tiba ada ibu gue masuk lewat pintu pagar depan. Gue kaget banget. Lah, kok ibu gue ada di luar? Gue buru-buru ke dapur buat mastiin. Dan pas gue udah ngeliat dapur, saking shocknya gue pingsan.
Kalian mungkin penasaran sama apa yang gue lihat waktu itu, sampai bikin gue pingsan. Tapi sayangnya gue nggak ngelihat apa-apa di dapur itu. Dan tapi gara-gara itu, gue tahu kalau yang sebelumnya nyiapin makan di dapur itu bukan ibu gue. Soalnya pas gue balik lagi di dapur, emang gak ada siapa-siapa. Dan ternyata ibu gue itu ke pasar jam 5 pagi. Bapak gue juga berangkat kerja jam segitu. Nah pas gue ngeliat ibu gue di dapur, terus sampai salim ke dia sebelum berangkat, ternyata di rumah ini tuh cuman gue doang sendirian. Pas gue sadar tuh ibu gue nanyain kenapa, segala macem lah, tanya lagi sakit atau enggak. Tadi kayak kelihatan panik gitu pas mau masuk lagi ke rumah. Kenapa? Kata ibu gue tuh. Harusnya gue waktu itu bilang jujur aja ke ibu gue bahwa gue itu ngalamin kejadian horor di rumah ini. Cuman ya, gue mikirnya orang tua gue gak bakalan percaya sama hal begituan. Jadi gue pendam sendiri aja. Terus bilang gue lagi gak enak badan aja sama ibu gue. Akhirnya gue gak jadi berangkat ke sekolah gara-gara pingsan. Habis itu gue minta ke bapak gue buat pindah kamar ke lantai atas. Dan gue bilangnya pengen aja pas ditanya kenapa pengen pindah ke lantai atas. Hari berikutnya sama, cuman gue gak ke dapur lagi pas pagi-pagi. Gue mandi ya di kamar mandi atas. Dan pas gue turun ke bawah itu kedengar suara orang lagi numis di talenan. Jujur gue gak peduli di dapur itu ada siapa, meskipun itu orang tua gue beneran. Tapi gue positif aja, biar gak takut bahwa yang lagi di dapur itu orang tua gue, bukan sosok lain. Meskipun gue mikir kayak gitu, bukan berarti gue itu berani buat salim ke dapur. Pas gue keluar, lagi-lagi gue kaget. Ibu gue tiba-tiba kayak biasa datang dari pintu pagar depan. Kenapa? Muka kamu kayak gitu? Gue cuman bisa geleng-geleng kepala sambil bilang, enggak mah, aku berangkat dulu ya. Gue kalau bilang di dapur ada hantu, bisa-bisa gue dimarahin sama ibu gue. Dikira nakut-nakutin lagi. Hari-hari berikutnya pun kayak gitu terus. Bahkan gue sampai bosan ngedengernya. Suara talenan sama pisau diaduk tuh pagi-pagi udah jadi hal yang kayak biasa aja. Mungkin ada sebulanan rutinitas kayak gitu udah nggak aneh buat gue. Kayak udah biasa aja, dan gue juga yakin ortu gue tuh udah tahu sama sosok yang ada di dapur itu. Ada satu malam gue tuh ngeliat wujud asli sosok itu. Jadi gue tuh teleponan sama gebetan gue sampai jam 1-an. Pas abis teleponan, nah gue ke bawah pengen makan. Gue mikirnya sosok itu cuman ada pas pagi-pagi doang, dan emang gak kedenger suara apa-apa di dapur itu. Jadi gue mikir aman kali.
Tapi sebenarnya ya tetap aja gue masih ngerasa takut. Ternyata anggapan gue itu salah tentang sosok itu muncul pagi-pagi doang. Yang lebih parahnya, sosok ini nampakin wujud aslinya, bukan lagi pakai sosok jelmaan kayak orang. Itu pas gue ada di lawang dapur, kaget. Sampai napas gue kerasa sesek. Gue tiba-tiba kayak nggak bisa gerak. Dan pandangan gue tuh kayak dipaksa buat ngelihat sosok itu. Sosoknya masih menghadap ke arah yang sama kayak gue. Jadi posisinya itu membelakangi. Pas sosok itu mau muter ke arah kanan, gue berdoa dalam hati itu sambil mohon, ya Tuhan, tolongin saya. Belum sempat sosok itu muterin badannya, badan gue akhirnya bisa gerak. Terus gue lari ke atas, balik ke kamar. Saking paniknya pas waktu itu, gue gak mikir buat lari ke kamar orang tua gue. Gila sih sosoknya. Perawakannya tuh tinggi, kurus. Bajunya normal kayak pakaian biasa. Cuman banyak noda hitam, jadi gak jelas warna bajunya tuh apaan. Tapi auranya beda. Rambutnya panjang. Tapi kayak gak kerawat gitu. Dan jarak gue sama sosok itu cuman 7 meteran. Gue nyampe kamar tuh langsung nangis. Saking takutnya, gue tutupin seluruh badan pakai selimut. Bukan cuman itu doang. Nggak lama abis itu, ada suara ibu gue manggil. Ya jelasnya suara sumber suara itu tuh dari bawah. Suaranya tuh kayak gini. Lina. Gue nggak jawab sama sekali. Gue takutnya sosok itu yang lagi manggil-manggil. Gue kunci pintu kamar, terus balik lagi ke kasur sambil nahan suara tangis gue. Ya, biar nggak kedengeran. Soalnya gue kan takut disamperin sama sosok itu. Mungkin karena gue kecapean abis nangis. Gue tuh ketiduran. Terus bangun jam 5. Suara itu kedenger lagi kayak biasanya. Gue gak berani turun ke bawah, soalnya masih takut. Apalagi gue yakin paling itu suara dari sosok itu yang tiap pagi masaknya tuh masak apaan. Mungkin meskipun itu dari orang tua gue, suara dari orang tua gue tetap gak bakal berani ke bawah. Soalnya gue udah tahu yang kayak biasanya itu bukan orang tua gue. Nah habis itu gue ketiduran lagi. Terus dibangunin jam 8 sama ibu gue. Waktu itu gue nyampe mikir, yang bangunin gue tuh hantu, bukan ibu gue. Setan. Ibu gue sampai ngebentak gue. Ibu kamu panggil setan, bener-bener ini anak.
Gue yang masih dalam keadaan takut cuman bisa ngeliatin muka ibu gue kayak ketakutan gitu. Mama, mama bukan setan kan? Ibu gue tuh langsung ketawa. Astaga Lina, kenapa kamu tanyanya kayak gitu? Kepaksa lah, gue ceritain kejadian yang semalam. Tapi ibu gue gak percaya. Bilangnya gue kurang tidur, terus halusinasi. Gue malah disuruh jauhin gebetan gue lagi, gara-gara cerita kayak gitu. Gue udah gak kuat, cuman ya gimana? Gue ngomong pun percuma. Abis dari kejadian yang semalam itu, gue gak berani sendirian ke dapur. Entah itu jam berapapun. Kalau ada bapak gue ya gak masalah. Tapi kalau di dapur itu cuman ngeliat ibu gue doang, ya gue ragu buat ke dapur. Kalau ke dapur pun gue suka manggil bapak gue buat temenin. Anehnya bapak gue gak nanyain kenapa gue minta ditemenin terus. Itu pas siang. Kalau malam gue gak berani turun ke bawah. Mendingan gue nahan lapar daripada gue mesti turun ke bawah. Tapi ada kalanya si suara orang masak itu gak ada. Cuman pas hari Jumat doang. Hampir setiap hari gue ngedenger suara masak di dapur pagi-pagi. Sampai telinga gue tuh bosan ngedengernya. Nah pas 6 bulanan keluarga gue tinggal di rumah ini, saudara perempuan sama nenek gue tuh datang dari kampung. Jadi nenek gue tuh berkunjung sekalian ngantar saudara gue buat interview. Ya, buat ngelamar kerja di daerah sini. Otomatis nginep kan di rumah. Nah, malamnya ternyata lebih parah dari pengalaman gue yang sebelumnya. Pas malam tuh gue tidur bareng sama saudara gue. Dan sebelum tidur tuh cerita tentang ini sama itu. Pokoknya seru lah ngebahas tentang masa-masa SMA dia. Sampai kita nggak inget sama waktu. Ternyata udah jam 12. Dan tiba-tiba si saudara gue ini buka pintu. Kata gue tuh, mau kemana? Bentar, gue ambil minum dulu ke bawah. Nggak usah, ini air minum ada kok. Kata gue tuh. Gue pengen yang dingin, soalnya gerah banget di sini. Ya udah deh, gue temenin. Nggak usah, orang cuman ke bawah doang kok. Gak apa-apa, ayo gue temenin. Ya gue gak mungkin lah tega ngebiarin dia ke dapur sendirian. Apalagi gue tahu dapur itu tuh bukan dapur biasa. Dan gue juga mikir, kalau berdua kayaknya gak mungkin deh tuh sosok nampakin diri. Soalnya kan selama gue diantar ke dapur sama bapak gue, itu gak pernah terjadi apa-apa. Jadi pikir gue ya mungkin aman. Kita turun tangga bareng. Pas nyampe lawang dapur, ternyata emang bener gak ada apa-apa. Saudara gue ambil minum di kulkas, soalnya si kulkas deket sama lawang dapur. Tapi pas gue ngeliat ke pojokan, kirain gue tuh baju ngegantung. Gue lihat dengan jeli, itu bukan baju.
Ternyata di bawahnya ada kaki panjang kurus, agak hitam lebam. Sambil nelan ludah, gue lihat sosok itu ngegantung, muter nampakin wajahnya. Wajahnya tuh lebam semua, dan matanya putih semua. Kulit mukanya kayak mau melorot ke bawah. Terus bagian mulutnya nganga, kayak si rahangnya itu mau lepas. Satu hal lagi, ada tambang melingkar di lehernya. Gue cuman bisa ngelihat sosok itu dengan napas yang kayak orang lagi kecapean. Saudara gue manggil-manggil. Lin, lu kenapa? Gue gak bisa jawab sama sekali. Yang gue lihat waktu itu kayak maksa badan gue buat gak bisa gerak. Saudara gue ini karena ngerasa aneh sama tingkah gue, dia ngelihat ke arah mata gue tertuju. Dan dia teriak kencang banget. Terus lari ke atas, ninggalin gue. Gue yang pada saat itu nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba si sosok yang ngegantung ini tuh ngedeket. Gue pengen nangis kenceng, tapi nggak bisa. Gue pasrah. Lihat sesuatu yang benar-benar ngeri ada di hadapan gue. Dan abis itu pandangan gue kabur. Gue gak inget apa-apa, alias pingsan. Tahu-tahu gue tuh udah ada di kamar, ditemenin sama ortu, nenek plus saudara perempuan gue. Dan ortu gue langsung cerita abis gue siuman. Jadi pas ortu gue dengar teriakan saudara gue ini, mereka langsung keluar, termasuk nenek gue. Terus ngeliat gue udah tergeletak di lawang dapur. Yang bikin kagetnya, pas mau bawa gue dari situ, ternyata si sosok ini masih ada nampakin diri di situ. Tapi meskipun bapak gue takut, katanya dia lebih takut kalau gue diapa-apain sama makhluk itu. Jadi bapak gue tuh langsung buru-buru ngambil gue dari situ. Abis kejadian yang terparah itu, akhirnya bapak gue mutusin buat jual rumah ini. Tapi sampai sekarang nggak laku-laku. Dan si penjual sebelumnya pun nggak bisa dihubungi. Jadi apa boleh buat, selama 3 tahun kita nguhuni rumah ini dengan terpaksa. Tapi akhirnya abis 3 tahun itu, bapak gue beli lagi rumah yang agak kecilan. Dari hasil usaha sama pendapatannya dari perusahaan bapak gue kerja. Ya bangunannya yang baru dibangun maksud gue. Soalnya kapok kalau beli rumah bekas.
Dan sebenarnya kenapa ibu gue sering keluar pas bapak gue udah berangkat kerja? Ternyata ngehindar dari suara yang ada di dapur itu. Bapak gue juga sebenarnya udah tahu soal yang di dapur itu. Tapi jaraknya itu sekitar 1 bulanan tinggal di rumah ini, baru dia tahu. Intinya mereka juga ngalamin hal yang sama kayak gue. Hal horor di rumah ini. Terus bapak gue tuh tanya-tanya tentang rumah ini ke tetangga sekitar. Pokoknya rata-rata bilang gak tahu. Dan ada beberapa yang cuman bilang kalau di daerah ini tuh ada beberapa bangunan sebelum bangunan yang lain itu berdiri. Dan diantaranya itu rumah yang gue tinggal ini. Mereka sama sekali gak tahu pemilik yang punya rumah ini sebelumnya. Mereka taunya bangunan ini tuh udah lama banget kosong. Mungkin ada yang heran, kenapa gue nulis nih cerita di rumah ini, bukan di rumah yang satunya. Ya kebetulan aja gue lagi main ke rumah ini sama teman-teman kerja gue. Soalnya teman-teman gue ini pengen main ke rumah gue katanya. Tapi karena rumah yang baru itu kecil, jadi nggak enak sama orang tua kalau gue bawa banyak teman ke rumah. Apalagi mereka tuh mau nginep. Dan gue juga nulis cerita ini tuh soalnya keinget sama kejadian di rumah ini. Gue nyantumin judul cerita itu memang kesimpulan gue pas terakhir kali gue ngeliat sosok itu karena ada tali di lehernya. Bukan benar-benar dari sejarah rumah ini. Gue kebetulan aja pas mau nulis nih pengalaman, timingnya pas banget teman gue main ke rumah. Jadi gue nulisnya di TKP. Dan barusan kata teman gue itu, pembantu gue aneh katanya. Diajak ngobrol dia mulu. Gue cuman bilang gak tahu sambil nahan ketawa. Gue gak bilang ke dia kalau rumah ini tuh gak ada pembantu. Oke, sekian cerita gue kali ini tentang rumah tempat bunuh diri. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.